Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati dengan kebaikan Tuhan hari demi hari kita lalui bersama. Kalau hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah kembali walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada, amin. Hadirat Tuhan tetap nyata, amin. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur buat rahmat Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Kami mau nyatakan rasa syukur kami sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap orang yang percaya. Engkau yang naik ke sorga, mencurahkan Roh-Mu yang hidup dan kudus bagi hidup kami Tuhan. Seorang sosok pribadi yang sempurna, pribadi yang tinggal dan menemani hari demi hari kami Tuhan, anak-anak-Mu. Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Karena itu kami rindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun hari ini kami berada Bapa. Biar lawatan Tuhan terus nyata, jamahan Tuhan terus ada. Dan kami percaya urapan-Mu mengubahkan setiap hati, urapan-Mu memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan pujian penyembahan kami. Kami merindukan Roh Kudus-Mu datang dan tinggal atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, Engkau yang kami rindukan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus.
bersyukur dari hati kita yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk bersekutu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, sebab Engkaulah yang layak Tuhan. Terima pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau satu-satunya Allah kami, kalau satu-satunya Tuhan kami, kalau satu-satunya Bapa, Raja, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya dalam persekutuan dengan Allah Bapa, urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan, mengubahkan setiap hati, memulihkan setiap pribadi, membebaskan jiwa kami Tuhan. Bahkan kami beroleh kekuatan yang baru daripada Allah Bapa. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Dengan iman kami mau percaya, Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami mau ambil momen ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan momen ini Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, biar Roh Kudus dicurahkan Tuhan, dan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kami mau imani dan percaya itu Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa Tuhan yang bekerja sempurna Bapa, membangkitkan iman kami, membangun roh kami untuk terus menyala-nyala melayani Engkau Tuhan, terus menyala-nyala untuk menyembah-Mu Tuhan, terus menyala-nyala untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kuat kuasa-Mu dinyatakan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan iman kami mau percaya, dengan iman kami mau melangkah, dengan iman kami mau berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan pujian penyembahan. Kami mau bersyukur kepada Allah Bapa. Kami mau bersorak meninggikan mengagungkan nama-Mu. Kami mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada tetap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bapak pemeliharaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Amin. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan telah naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita. Seorang pribadi yang sempurna, yang selalu menemani hari-hari kita. Bersama dengan Dia kita lewati segala hal. Bapak Ibu Saudara, kita percaya ketika Roh Kudus dicurahkan ada kuasa. Kuasa kebangkitan itu nyata, amin. Amin. Memulihkan kita, membebaskan kita, menguatkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mau nyatakan pujian ini, kita mau memuliakan Dia melalui pujian ini. Dengan iman kita deklarasikan bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita. Haleluya. Curahkan Roh-Mu atas manusia di
Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita mau deklarasikan pujian ini. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Amin. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang Mari Tuhan, kita nyatakan dengan iman, kebangkitan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Amin. Haleluya. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi kita nyatakan, kan ada kebangkitan. Kita mau angkat tangan kita dan yakini, kan ada kebangkitan Tuhan, kan ada pemulihan. Amin. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama kita nyatakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi kita nyatakan, kan ada kebangkitan yang Amin Tuhan. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Glory Hosana bagi-Mu Tuhan. Terjadilah kebangkitan, terjadilah pemulihan atas hidupmu, atas keluargamu, atas bangsa ini. Amin. Dengan iman kami mau percaya bahwa sebentar kami akan rindu untuk dengar kebenaran firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi Anda yang ada di rumah. Karena kita tahu bahwa saat ini hampir semua umat Nasrani mereka beribadah di rumah. Worshiping God from home. Bapak dikasih Tuhan, ini hari merupakan hari yang luar biasa. Pertama, Anda dan saya baru saja mengadakan satu ibadah yang begitu sakral.
kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, saya katakan begitu sakral karena maknanya begitu dalam, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan juga setelah itu Anda dan saya masuk ke dalam kalender gereja, kalender Alkitab yang begitu sakral. 10 hari penantian Roh Kudus, saudara. 10 hari penantian bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya. Saya percaya setiap orang yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya pasti dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yaitu yang tercatat dalam Alkitab, Efesus 1 ayat 13. Saya percaya. Tetapi penantian Roh Kudus bukan berarti Anda receiving the Holy Spirit. Anda dan saya sudah menerima Roh Kudus ketika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di balik itu semua, apakah hidupmu hari ini penuh dengan Roh Kudus? Apakah kau berjalan dalam kuasa Roh Kudus? Walking in the power of the Holy Spirit. Itu yang disampaikan oleh Charles Hodge Spurgeon. Satu khotbah yang klasik. Walking in the power of the Holy Spirit. Apakah Anda berjalan dengan kuasa Roh Kudus? Apakah Anda berjalan di dalam kuasa Roh Kudus? Bapak Ibu dikasih Tuhan, salam sukacita, senantiasa sejahtera, sehat selalu ada dalam hidup Anda dan saya. Nah, karena itu saudara, saya akan bacakan satu ayat, satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas ya, pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ini untuk mengingatkan kembali kepada Anda dan saya semuanya tentang satu peristiwa Yesus naik ke surga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wow, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya akan lanjutkan saudara dengan Kisah Para Rasul. Ya, beberapa ayat saya bacakan buat Anda semuanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Satu kebenaran firman Tuhan yang begitu lengkap. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesusku yang luar biasa. Percayakah Anda Yesus bangkit itu naik ke surga merupakan satu kebenaran firman Tuhan? Nah, di layar kaca ini selintas saya berikan sebuah gambaran. Yesus Kristus berasal dari surga. Yesus Kristus adalah firman menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, saudara. Dan Anda semua selalu merayakan kehadiran Yesus di dunia, yaitu yang kita sebut dengan Natal. Dan Yesus melakukan segala satu aktivitas, khususnya selama 3,5 tahun dicatat oleh Alkitab. Tujuannya satu, menyelamatkan manusia dari segala keberdosaan, menghancurkan segala kuasa setan, menebus manusia dengan darahnya yang suci dan agung. Dan itu harus dilaluinya lewat sebuah proses sakral, Via Dolorosa, jalan salib. Dan Yesus kemudian menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan 40 hari Yesus ada di dunia mengajarkan tentang Injil Kristus kerajaan Allah. Dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Tapi Anda dan saya ingat, saudara, Yesus yang sama akan datang kembali.
Yesus yang sama akan datang kembali. Dan pada saat itu saudara, ada rapture, ya, pengangkatan. Nah, pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwasanya akan ada Roh Kudus, ya, yang menolong Anda dan saya dalam situasi kondisi apapun juga. Jadi karena itu saudara kasih, Anda harus sukacita, Anda sehat, senantiasa sejahtera. Mengapa? Karena Roh Kudus yang dijanjikan itu ada dalam hidup Anda dan saya. Nah, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan dalam hidup Anda dan saya. Jadi Anda dan saya tidak perlu khawatir dan tidak perlu bimbang. Karena Tuhan sudah memberikan roh kebenaran. Tuhan sudah memberikan roh penghibur. Tuhan sudah memberikan penolong yang menyertai Anda dan saya. Itulah sebabnya saya sangat setuju dengan khotbahnya Charles Spurgeon, yaitu walking in the power of the Holy Spirit. Walking in the power of Holy Spirit. Apapun keadaanmu hari ini, engkau sedang dalam keadaan kesulitan, engkau sedang dalam keadaan sengsara, engkau sedang dalam keadaan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Sepertinya segala bentuk tragedi ini tanpa akhir, tiada tepi. Tapi percayalah, kalau engkau dan saya berjalan dalam kekuatan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus yang luar biasa akan membebaskan Anda dari berbagai macam persoalan kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah Anda betapa pentingnya Roh Kudus ini? Mengapa saudara? Karena pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus itu sedang memberkati saudara. Artinya kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa kenaikan Kristus ke surga itu memberikan sesuatu yang supranatural dalam hidup Anda dan saya. Anda dan saya masuk yang namanya era baru supranatural, ya. Era baru supranatural. Dalam arti kata, era baru normal Alkitabiah. Jadi orang yang percaya Yesus, hidupnya yang normal itu mengalami supranatural. Karena Yesus terangkat ke surga dan Yesus sedang memberkati. Artinya Yesus memudahkan segala kehidupan Anda. Yesus sedang berdoa supaya apa yang dikerjakan oleh kita dibuat berhasil. Dan kita hidup dalam kemakmuran. Sering kasih, kata berkat dalam bahasa Yunaninya itu terdiri dari dua komponen kata. Yo, dan salah satunya ada logos. Logos itu ada perintah Tuhan. Logos itu dekret, saudara. Logos itu adalah hukum yang berlaku, yang diberikan oleh pemimpin, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan logos itu berarti adalah suara, kata-kata, perkataan, kebenaran firman Tuhan yang pasti bisa berhasil, saudara. Yesaya 55 ayat 11 menjelaskan, kalau firman Tuhan sudah disampaikan, maka firman Tuhan akan bekerja dengan ajaib dan melakukan segala sesuatu dengan berhasil. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya hidup dalam era normal baru, supranatural, Alkitabiah, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, saya tidak berbicara soal materialistik. Materialistik itu berbicara soal moral yang bobrok, mentalitas yang rapuh, perilaku yang buruk, hati yang busuk, saudara. Tidak saya sampaikan itu. Itu semua bicara materialistik. Tapi yang saya bicarakan adalah berkat daripada Tuhan. Saya pikir tidak ada salah Anda dan saya menerima berkat. Uang itu sudah diberikan oleh Yesus kok. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya punya kuasa untuk menerima berkat itu, saudara? Coba renungkan baik-baik, saudaraku yang kasih. Seberapa banyak orang yang sedang berjuang, tetapi pada akhirnya hasil yang didapat tidak sesuai dengan perjuangannya. Berapa banyak orang yang berjuang, pada akhirnya seringkali mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. Keluarga yang harus diberkati akhirnya cekcok, tidak cocok. Hubungan orang tua dan anak. Bapak dikasih Tuhan, you need God's power. You need the Holy Spirit power. Walking in the power of Holy Spirit. Walking in the power of Holy Spirit. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, percayalah Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, saudara. Jangan diamkan Roh Kudus. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang harus Anda dan saya ketahui, yang harus Anda dan saya percaya. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesusku yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa. Anda worshiping God from home. Itu sesuatu yang Alkitabiah. 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus Kristus hadir, saudara.
Yesus sedang hadir di rumahmu. Yesus sedang hadir di orang tuamu. Yesus sedang hadir di anak-anakmu. Yesus sedang hadir di suamimu. Yesus sedang hadir di istrimu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika Anda di rumah, Anda harus percaya Yesus Kristus hadir. Kalau Anda percaya Yesus Kristus hadir, dan Anda juga harus percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam rumah tanggamu, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Akan terjadi keselamatan di rumahmu. Bapak dikasih Tuhan, Alkitab menjelaskan, Rasul Yohanes mencatat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7 dan juga 13 ya. Bapak dikasih Tuhan menjelaskan tentang kuasa Roh Kudus ya. Roh Kudus menjelaskan banyak hal Bapak dikasih Tuhan ya. Dikatakan I can know the truth through the power of the Holy Ghost. Artinya Anda dan saya akan mengenal kebenaran melalui kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan membimbing Anda mengetahui kebenaran. Roh Kudus itu adalah penghibur Bapak dikasih Tuhan. Roh Kudus itu penghibur, parakletos ya. Dia helper, dia penolong, dia advokat, dia konselor, dia membimbing Anda saudara. Dia akan membawa Anda dari satu kebenaran kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, mengisapkan akan penghakiman. Mengapa saudara? Karena penguasa dunia sudah dihukum. Wow, itu luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Yesus Kristus. Roh Kudus menyatakan apa yang diterimanya dari Bapa Surgawi. Roh Kudus menjelaskan tentang Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus memberitahukan perkara-perkara yang akan datang, yang tidak pernah Anda dan saya ketahui. Jadi Bapak dikasih Tuhan, jangan biarkan pribadi Roh Kudus, pribadi Tuhan kita, Roh Kudus yang begitu lembut, yang bekerja dalam hidup Anda dan saya, Roh Kudus yang menguasai pikiranmu. Anda tidak hidup dalam perasaan ketika walking in the power of Holy Spirit. Tapi Anda dan saya sedang hidup dalam dimensi era baru normal Alkitabiah. Hidup dikuasai Roh Kudus. Hidupmu digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika Anda sedang berpikir menentukan sebuah keputusan, Anda sudah berbicara, Anda sudah bertanya kepada temanmu, kepada keluargamu, dan lain sebagainya. Mungkin engkau mengalami kebuntuan, tapi dengar baik-baik. Engkau punya penolong yang luar biasa, yang begitu ajaib, begitu ilahi. Roh Kudus. Memuji Tuhan. Menyembahlah kepada Tuhan dan katakan, Roh Kudus, Tuhanku yang ajaib, apa yang harus aku lakukan? Aku mengalami stuck dalam mengambil keputusan. Apa saja, hei anak muda, ketika kau sedang memilih jodoh, ketika kau sedang memilih tulang rusukmu, siapa tulang rusukmu? Begitu banyak mungkin para lelaki yang begitu menarik yang ada di sekelilingmu, dan mungkin begitu banyak putri-putri yang begitu cantik di sekelilingmu, dan kau mengalami kebingungan. Jangan khawatir, ada Roh Kudus. Dia akan membimbing engkau. Dia akan memberitahukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak dikasih Tuhan, walking in the power of Holy Spirit itu penuh dengan segala keajaiban. Dan Anda harus tahu, Roh Kudus ini dari mulai penciptaan saudara, sudah ada Roh Kudus. Ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Itu artinya Bapak dikasih Tuhan, Bapa mulia surgawi sedang berbicara kepada Yesus Kristus, sedang berbicara kepada Tuhan Roh Kudus. Mereka semua sedang diskusi, bersepakat, mengadakan sesuatu kesepakatan yang ajaib. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Bukankah pada waktu itu ada nafas kehidupan? Itu adalah Roh Kudus. Kitab Mazmur mengatakan bagaimana Roh Kudus menghidupkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam kebenaran firman Tuhannya, Roh Kudus menghidupkan. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang begitu luar biasa. Roh Kudus yang lemah lembut. Roh Kudus yang menguasai kehidupan Anda dan saya. Senantiasa sukacita saudara. Senantiasa sehat.
senantiasa sejahtera. Percayalah, Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Keajaiban demi keajaiban pasti terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pemuda-pemudi dimanapun kau berada, dan khususnya engkau yang sedang beribadah di rumah. Di layar kaca ini kau sudah melihat satu PowerPoint. Ya, Roh Kudus itu penghibur. Ya, Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Saya sengaja meringkaskan dari apa yang tadi saya jelaskan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu akan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memuliakan aku. Roh Kudus memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang ajaib? Mungkin Anda berpikir, ya, mungkin Anda merenungkan dalam kehidupan engkau. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Apakah kau akan percaya terus kepada omongan manusia, pembicaraan manusia tentang dirimu? Atau pemikiran-pemikiran humanisme tentang masa depan? Atau ada banyak orang pergi ke dukun, ya. Banyak orang percaya kepada magic. Banyak orang percaya kepada perkataan-perkataan perbintangan, perbinatangan, dan lain sebagainya, saudaraku yang kasih. Maukah hari ini Anda benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda percaya Roh Kudus bekerja dalam dirimu, dan sesuatu yang ajaib terjadi? Maukah hari ini I believe in Jesus more and more? Bapak dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama ada begitu banyak karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Salah satunya Roh Kudus bekerja dalam dua tokoh manusia yang luar biasa. Satu Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf itu ada di Mesir. Saudara kekasih, Anda tahu cerita Yusuf. Yusuf itu punya mimpi, punya visi, tetapi saudara-saudaranya tidak mau menerima mimpi dan visi daripada Yusuf itu. Sehingga akhirnya Yusuf dibuang, saudara. Yusuf dipukul, dibuang. Dan pada saat itu juga Yusuf akhirnya diambil alih oleh Potifar. Dan pada saat yang sama Yusuf yang begitu hebat, luar biasa. Yusuf yang begitu bisa mengatur situasi kondisi. Tapi Yusuf digoda, saudara, oleh Tante Potifar, ya. Tapi Yusuf luar biasa, seorang pemuda yang luar biasa. Dia hidup dalam kekudusan, walaupun dia digoda kenajisan, dia digoda moralnya supaya ambruk. Yusuf menolak, dan akibat daripada itu, saudara kasih, apakah Yusuf menerima sesuatu yang baik? Sepertinya tidak. Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan pada waktu di penjara, Yusuf diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara kasih. Tapi dengar baik-baik. Rencana Allah tidak pernah gagal. Visi itu tidak pernah gagal. Dan dikatakan Alkitab, Allah menyertainya. Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan akhirnya Tuhan memberi kesempatan. Ketika raja mengalami mimpi dan tidak tahu apa artinya, Yusuf bangkit. Dan lewat hikmat marifatnya, dia tahu yang akan datang. Ada masa kelaparan 7 tahun. Ada masa kelimpahan 7 tahun. Dan lewat kuasa Tuhan yang luar biasa. Itulah karya Roh Kudus, keajaiban, saudara. Yusuf bisa menjadi orang nomor 1 di Mesir. Walaupun sebenarnya dia bukan seorang raja. Hal yang sama terjadi dalam dirimu. Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus bisa memberitahukan perkara-perkara akan datang. Bapak dikasih Tuhan. Memang kita sedang dalam keadaan mencekam. Kita diam di rumah. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tidak ada kepastian. Tapi percayalah saudara. Roh Kudus akan memberikan hikmat marifat. Supaya Anda dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Roh Kudus akan memuliakan Kristus. Lewat satu peristiwa yang ajaib dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya Yesus.
Tokoh yang kedua adalah Daniel. Dikatakan oleh Alkitab, Daniel itu mempunyai the excellent spirit, saudara. Satu roh yang luar biasa. Menurut orang-orang Babylon pada saat itu, Daniel disebut dia mempunyai roh daripada penguasa-penguasa. Dikatakan bahwa Daniel itu dia mempunyai roh para dewa yang kudus. Itu orang-orang sekitarnya, orang-orang Babylon yang belum tahu tentang Elohim, God of Abraham, Allah Abraham, God of Isaac, Allahnya Ishak, God of Jacob, Allahnya Yakub. Mereka belum mengerti Elohim, Allah Tritunggal, Bapa mulia, kasih surgawi, dan juga Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mereka menyebutnya, mereka punya roh para dewa yang kudus. Wow, luar biasa. Itu the excellent spirit. Daniel bisa memberitahukan perkara-perkara ajaib. Bahkan Daniel menceritakan tentang eskatologi akhir zaman, saudara. Dan semuanya tercatat dalam kitab Daniel. Apakah Anda percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri Anda dan saya? Kalau Anda belum mengalami kuasa Roh Kudus, mari Bapak dikasih Tuhan, datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan yang ajaib, bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus yang luar biasa. Keep on fire senantiasa. Anda sudah mendengar bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama. Nah Bapak dikasih Tuhan, itu semua ada datanya di Alkitab. Saya tidak akan cukup waktu menjelaskan perjanjian baru. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul Roh Kudus itu bisa nyata dalam kehidupan saat ini? Relevansinya bagaimana Pak? Saudaraku yang kasih, izinkan saya bersaksi untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus. Satu kali saudara saya diizinkan pelayanan ke luar negeri saudara. Dan saya pada saat itu diberi tugas untuk mengajar ya. Di sebuah sekolah Alkitab saya mengajarkan materi teologi Alkitabiah, biblical teologi saudara. Nah singkat cerita di waktu siang hari ada beberapa orang yang konseling tentang persoalan hidup dan juga berbagai macam hal. Nah salah satunya saudara, saya diminta berdoa ya untuk salah satu jemaat di sebuah gereja, anaknya sedang sakit ya. Nah saudara, sakitnya sangat unik dan tidak mudah disembuhkan. Nah singkat cerita saudara, kami pergi lalu mereka cerita bahwasanya rumah sakitnya ini semoga ada tempat parkir karena kalau tidak mahal sekali. Dan akhirnya kami keliling-keliling, ketemulah sebuah tempat parkir yang pembayarannya sangat murah ya. Akhirnya kami berjalan. Dalam perjalanan itu kami juga tidak memperhatikan situasi kondisi karena semuanya asik dalam percakapan. Dan rupanya kami masuk ke dalam gedung sebelah, private building yang tidak sama dengan rumah sakit itu saudara. Anda bisa bayangkan itu. Dan kami baru sadar setelah di tengah bangunan itu. Jadi kalau untuk kembali lagi cukup jauh. Dan yang kedua saudara, yang membuat kita tidak sadar, anak daripada ibu yang menjemput kami ini menjelaskan ini private building dan di belakangnya ada pagar otomatis yang tidak bisa dibukakan oleh siapapun kecuali anggota daripada private building itu. Wow, semuanya lockdown saudara. Semuanya tertutup. Dan tiba-tiba saya menyeletuk begini. Do you believe in miracle? Bapak dikasih Tuhan. Anaknya dia sambil ngomong, senyumnya tidak tulus dan dia bilang, yeah. Lalu kemudian ibunya bilang, sambil senyum. Karena dia juga tidak bisa berargumentasi. Wong yang berbicaranya adalah dosen. Dan akhirnya kami berjalan dan saya katakan, tetap percaya. Do you believe in miracle? Bapak dikasih Tuhan, betul saudara. Ketika ke sana pintunya tertutup. Lockdown. Kami tidak mungkin lompat saudara. Wah itu bisa berbahaya. Nah singkat cerita saudara. Tuhan itu ajaib. Roh Kudus menyatakan keajaiban. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang yang tidak pernah diketahui. Roh Kudus menjamah mulut saya. Saya cuma bicara, do you believe in miracle saudara. Begitu kita nunggu dalam sehitungan detik saudara. Tiba-tiba ada satu orang datang. Dan dia ingin masuk. Lalu saya tanya, where do you come from? Dia dari orang Filipina. Dan dia ya seiman dengan kita. Dan saya cuma diam saja. Saya senyum. Tuhan begitu baik. Orang yang mengatakan berbicara atas nama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Dan pintu itu terbuka otomatis. Karena ada satu orang yang dikirimkan Tuhan. Membuka pintu itu dengan kartunya saudara. Kami berjalan.
Kami sampai di tempat yang sakit itu saudara. Dan ternyata penyakitnya adalah lupus saudara. Satu penyakit yang sulit disembuhkan saudara. Wow, saya sudah ada di sana. Apa yang saya lakukan? Saya ajak memuji menyembah. Dan saya minta Roh Kudus. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini. Hibur, jamah. Dan anak gadis itu saudara. Dijamah Roh Kudus. Dia menangis dan saya berdoa. Minta kuasa Tuhan yang ajaib bekerja. Dan saya katakan segala virus lupus mati dalam nama Yesus. Ada kesembuhan terjadi. Salah saya saudara. Tutup dalam doa. Kami sukacita. Karena orang tua juga dijamah. Orang tuanya orang luar negeri saudara. Istrinya adalah orang Indonesia. Mereka dijamah, kami pulang dengan sukacita. Karena apa yang kita lakukan membawa damai sejahtera. Dalam perjalanannya Tuhan izinkan lagi. Kami masuk ke dalam private building saudara. Di tengah jalan baru sadar. Kami sedang menuju private building. Dan kami akan ketemu lagi pagar yang lockdown saudara. Apakah iman kita going down? Dan ibu itu berbicara lagi kepada saya. Pak, mungkinkah ada mujizat kedua? Saya katakan mujizat itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali mujizat tetap ada. Believe in miracle. Saya katakan demikian saudara. Lalu anaknya ngomong begini. Mom, you must believe in miracle, katanya dengan senyum. Kami berjalan saudara. Betul. Sampai tempat itu Bapak dikasih Tuhan. Pintu itu masih tertutup. Nobody yang ada di tempat itu. Tidak ada seorang pun saudara. Wow, keajaiban terjadi saudara. Yang datang hari ini adalah petugas security. Kami ngobrol dan dia memang akan membuka pintu itu. Jadi dengan ketahuan Tuhan atur sedemikian rupa. Keajaiban-keajaiban terjadi saudara. Walking in the power of Holy Spirit. Kami terbuka pintunya, kami pulang. Beberapa bulan kemudian saya datang kembali ke kota itu saudara. Seizin Tuhan. Dan ketika kami ketemu dengan keluarga yang gadis yang menderita lupus. Kami sudah ngobrol lagi bersama. Dengan ayahnya, dengan ibunya, dan anak gadis. Penderita lupus itu sudah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Yesusku luar biasa. Roh Kudus begitu ajaib saudara. Yang kedua saudara. Roh Kudus tadi berbicara soal pertobatan. Ya, menginsapkan manusia akan dosa saudara. Dosa itu tidak percaya Yesus. Satu kali saya pelayanan saudara. Setelah saya berkhotbah dan lain sebagainya. Tiba-tiba mata saya tertuju kepada salah satu jemaat yang datang saudara. Saya turun dari mimbar. Saya datang kepada orang itu. Dan saya berdoa supaya dia percaya Yesus. Dan orang itu menangis. Dan tiba-tiba saya berbicara kepada dia. Tatomu harus dihapus. Karena Roh Kudus mengingatkan saya. Dalam perjanjian lama di imamat dikatakan. Jangan kamu meraja tubuh. Dan saya katakan kepada dia. Kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Serahkan hidupmu. 100%. Dan biarkan tatomu dihapus. Sudah selesai saya sampaikan itu. Saya kemudian pergi. Dan akhirnya dia tergerak saudara. Karena satu mobil bersama dengan saya. Dia katakan, Pak, Roh Kudus berbicara kepada dia. Dia tidak damai sejahtera. Dan dia katakan, aku akan dihapus tato. Wow, luar biasa saudara. Sesuatu terjadi. Jadi kalau Anda berbicara Roh Kudus saudara. Anda pergi penginjilan. Anda menyampaikan berita Injil Yesus Kristus kerajaan Allah saudara. Anda harus percaya hidup Anda dan saya dikuasai Roh Kudus. Ketika Anda sampaikan Injil Yesus, biarkan Roh Kudus menguasai engkau. Mungkin keluar ucapanmu yang tidak menyenangkan. Tapi selama ucapanmu itu saudara, keluar dari Alkitab, Anda tidak perlu sungkan saudara. Anda sampaikan saja, Anda beritakan saja, dan biarkan Roh Kudus yang bekerja. Nothing tulus saudara. Anda tidak usah malu kalau Anda dipermalukan, dan saya percaya Anda tidak akan dipermalukan kalau setiap omongan kita keluar daripada Roh Kudus. Dan keajaiban yang terjadi saudara, memang orang itu pergi saudara, dan tangan yang dirajah itu dileser kembali saudara. Apa artinya? Karena pada waktu dia ditato itu ada kesombongan saudara. Dan Tuhan Yesus mau menghancurkan kesombongannya. Tuhan tidak suka kesombongan saudara. Kesombongan adalah sesuatu yang najis.
Roh Kudus tidak suka dengan kesombongan. Roh Kudus suka kepada orang yang rendah hati. Orang yang mencari Tuhan dengan segala kesungguhannya. Saudaraku yang kasih, orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhannya, maka Roh Kudus akan mengurapinya. Ada kuasa Tuhan yang dicerahkan, yang dicurahkan, dan Roh Kudus menghidupkan. Singkat cerita, terbukti saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Roh Kudus bisa mengisapkan manusia akan dosa. Roh Kudus bisa membawakan pertobatan. Mengapa? Karena 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, kalau bukan karena Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang mengutuk Tuhan. Kalau orang mulutnya dikuasai Roh Kudus dan dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus pada saat itu juga dimeteraikan. Efesus 1:13 dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan orang itu akan disadarkan tentang dosanya, dan tiba-tiba dia akan mengakui segala keberdosaannya. Segala sesuatu yang menghalangi kenajisan dalam hidupnya, dia akan serahkan kepada Tuhan. Kalau hari ini hidupmu sudah percaya Yesus dan kau masih dalam kenajisan, artinya engkau tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Minta Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Dan biarkan hidupmu walking in the power of the Holy Spirit. Hidupmu berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memulihkan engkau. Roh Kudus akan menghilangkan kenajisan. Roh Kudus akan membuat engkau kudus. Roh Kudus akan menghilangkan segala moralmu yang buruk. Ya, moralitasmu yang tidak benar. Mentalitasmu yang najis di hadapan Tuhan. Dikuasai Roh Kudus. Engkau akan mengalami kekudusan. Karena Roh Kudus penuh kuasa. Karena itu saudaraku yang kasih. Dimanapun kau berada. Khususnya Anda yang sedang mendengarkan, menyaksikan tayangan video online. Walking in the power of the Holy Spirit. Dengar baik-baik. Buka hatimu saudara. Buka hatimu, Roh Kudus akan memulihkan kehidupan engkau. Suamimu, istrimu, keluargamu, siapa saja. Karena Roh Kudus memang datang di dunia untuk menghibur Anda dan saya. Karena itu Bapak dikasih Tuhan. Keep on fire. Tetaplah bersemangat. Kobarkan karunia roh dalam hidupmu. Kobarkan imanmu. Jangan merasa sendiri. Roh Kudus melindungi engkau. Roh Kudus menyertai engkau. Walking in the power of the Holy Spirit. Mulai saat ini berjalanlah dalam kekuatan Roh Kudus. Yesus Kristus menyertaimu. Di dalam nama Tuhan yang luar biasa. Kuasa Yesus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Anda akan melalui pandemik ini dengan sebuah kepastian bersama dengan Yesus Kristus. Segala yang buruk pasti berlalu. Tapi kuasa Yesus tidak pernah berlalu. Selalu ada hari ini. Kemarin akan datang sampai kesudahan akhir zaman. Tetaplah memberitakan Injil Yesus Kristus, kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus yang luar biasa. Mari kita berdoa. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini engkau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau sudah tahu ada Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi seringkali pikiranmu, ya, pembicaraan-pembicaraan orang lain yang menggerakkan hidupmu. Datang kepada Yesus Kristus. Datang kepada Roh Kudus. Akuilah segala kesalahanmu. Dan mintalah, mohonlah kepada Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Dan Anda akan punya kekuatan. Roh Kudus ketika engkau berjalan dalam kehidupan. Bagi Anda hari ini yang ragu akan Yesus Kristus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur buat Engkau Yesus yang luar biasa. Dan mari Roh Kudus. Engkau Roh Kudus, Engkau penolong, Engkau penghibur, Engkau Roh kebenaran. Mari Roh Kudus, biarlah kami mau berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Kami mau berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Kuatkan iman yang lemah Roh Kudus. Mari Roh Kudus jamah bibir kami, jamah ucapan kami, supaya yang keluar itu merupakan perkenanan daripadamu. Membuat segala keberhasilan, segala bentuk ketakutan, kebimbangan, intimidasi di dalam nama Yesus yang luar biasa kami cabut keluar. Biarlah Roh Kudus mengobarkan karunia dalam hidup kami. Ada karunia luar biasa. Aku berdoa Roh Kudus jamah setiap para pendengar yang mendengar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Engkau menjamahnya dengan ajaib. Dan aku juga berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Engkau jamah Indonesia,
Biar Indonesia berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Dokter-dokter Tuhan Yesusku, Engkau membuat luar biasa Tuhan. Aku kagum Tuhan. Ada lebih 5.000 orang yang sudah disembuhkan dari pandemik ini Tuhan. Luar biasa. Memang jumlah penderitanya bertambah. Karena itu aku berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah. Berikan juga ketaatan kepada masyarakat Indonesia untuk social distancing. Kami tahu Tuhan, mereka juga kebingungan karena masalah kehidupan. Kembali Tuhan, turunlah kemurahan-Mu sehingga orang kuat bisa menolong yang lemah. Sehingga Indonesia ini dipulihkan Tuhan. Indonesia diluputkan Tuhan Yesusku. Mari Roh Kudus jangan terus bertambah. Mereka yang kena penderita COVID ini Tuhan, mari Roh Kudus berikan hikmat. Para dokter khususnya Presiden Jokowi, para wapres dan semua jajarannya Tuhan. Nah kami berdoa setiap anak-anak Tuhan dilindungi Tuhan. Berikan hikmat marifat. Mereka yang bekerja di rumah penghasilannya tetap ada Tuhan. Karena Engkau naik ke surga dan Engkau memberkati kami. Kami mau menerima itu semuanya Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.